Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang at-tafakkur fi azimi makhluqatillah, yaitu memikirkan tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan hal itu, ini menjadikan seorang hamba mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia tentunya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih kemarin membahas tentang masalah yakni ayat waqtilafi laili wan nahar. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa qala syarih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala waqtilafi laili wan nahar, di antara yakni ciptaan Allah yang hari-hari kita saksikan dan kita alami adalah adanya perbedaan atau pergantian antara malam dan siang. Mari kita sebutkan yang pertama, ini dibahas dari beberapa sisi. Kalau nggak salah kita masih dua sisi ya. Sisi yang pertama kemarin adalah dilihat dari sisi bahwasanya malam itu gelap dan siang itu terang. Yang pertama, beda malam gelap, siang terang. Kama qala ta'ala wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Dan kami jadikan malam dan siang ini ayataini, dua tanda yakni kebesaran Allah. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kemudian yang kedua, ikhtilafuhuma fitul wal qisar. Wal qisari, yaitu perbedaan antara siang dan malam dari sisi panjang dan pendeknya. Waktu panjang dan pendeknya. Ahyanan yatulu lail, terkadang suatu waktu malam itu panjang. Dan ahyanan dan terkadang siang ini yang panjang. Dan terkadang sama. Ini sama. Kama qala ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Yani yudkhilu hadza fi hadza marratan fayakhudhu min wa hadza fi hadza marratan fayakhudhu min hadza min ikhtilafi laili wan nahar. Dia memasukkan yang ini ke dalam yang ini sesekali, fayakhudhu minhu, dan mengambil darinya, dan yang ini sekali dimasukkan yang ini ke dalam yang ini sekali, fayakhudhu minhu. Hadza min ikhtilafi laili wan nahar. Ini termasuk pergantian, ini ada perbedaan siang dan malam. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, wa min ikhtilafi laili wan nahar ikhtilafuhuma fil khari wal burudah. Tarotan yakunu jawu baridan wa tarotan haron. Yani termasuk di antara adanya perbedaan antara malam dan siang, yaitu ikhtilafuhuma fil har. Adanya perbedaan di dalam masalah panas dan dingin, udaranya, panas dan dinginnya.
sesekali terkadang udara terasa dingin dan juga sekali terasa panas. Tentu yang menjadikan itu semua Allah Ta'ala. Bukan serta-merta, bukan ya dia sendiri yang menjadikan itu demikian gitu. Ini harus semuanya kita kembalikan kepada sang penciptanya, ini Allah Ta'ala. Wa min ikhtilafihi ma'aidan al-khasbu wal jadbu. Jadi termasuk ini terkait dengan siang dan malam ini juga yakni adanya ya musim subur dan juga kering. Tarotan takunu dunya jadban wa qahton wasinin. Terkadang ada musim-musim peceklik, musim-musim kekeringan. Wa tarotan takunu khosbatan wa rubi'atan wa rohoan. Terkadang keadaannya subur. Kemudian ya, banyak musim semi dan semisalnya. Dan sekali lagi ini semua Allah Ta'ala yang menentukan itu. Jangan dianggap ini sudah alamiah semacam itu. Tapi itu Allah Ta'ala. Demikian juga khamisan wa min ikhtilafi laili wan nahar. Ikhtilafuhuma fil harbi wasilmi. Tarotan takunu harban wa tarotan takunu silman wa tarotan takunu izan wa tarotan takunu dhillatan kama qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi dalam pergantian malam dan siang ini juga ikhtilafuhuma fil harbi wa silmi. Adanya peperangan dan juga keamanan. Terkadang suatu waktu ini musim waktu peperangan dan juga menjadi waktu ketika silman ini ketenangan, ketentraman. Ada kalanya izan, yaitu ada kejayaan, ada kalanya kehinaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Demikian juga manusia. Dalam pergantian malam dan siang ini ada kalanya manusia itu jaya, ada kalanya hina, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ini Allah yang memutar itu. Ini keadaan manusia. Wa man ta'ammala ikhtilafal laili wan nahari wajada fihima min ayati lai azza wa jalla ma yabharu al-uqul. Barang siapa yang memperhatikan adanya pergantian malam dan siang ini, maka dia akan mendapati pada keduanya ini termasuk di antara tanda-tanda, mendapati tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menjadikan akal ini takjub, jadi sangat kagum, dan ini menunjukkan di luar akal manusia, saking agungnya itu, karena agungnya ini. Wa qaulu ta'ala la ayatin, dalam tadi pergantian siang dan malam ini terdapat tanda-tanda, la ayat. Ayah ini asalnya ayah itu alamah, yaitu tanda. Ai alamatin wadihatin ala wahdaniyatillah. Tanda apa? Dan pergantian siang dan malam sebagaimana diterangkan tadi, macam-macam itu berubah-ubah. Maka di dalam hal itu terdapat tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan keesaan Allah. Ini keesaan Allah. Wa kamali qudratihi wa izzatihi, dan sempurnanya kekuasaan Allah dan keagungan, keperkasaan Allah, wa ilmihi wa rahmatihi, dan juga kesempurnaan ilmu Allah dan juga rahmat Allah, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Ini kalau mau berpikir, jadi setiap apapun kejadian itu, ini menunjukkan ini kehendak Allah. Ini Allah yang mengatur ini semua. Hanya Allah yang esa yang mengatur semua ini. Ya termasuk sekarang misalkan. Ini bulan-bulan begini biasanya kan kering ya. Biasanya dulu kan musim kemarau gitu. Hujan masih banyak. Ya kan? Ya, jadi apa istilah mereka? Apakah musim kering
tapi musim kemarau yang basah, atau yang misalnya istilah manusia, tapi ini menunjukkan sebenarnya memang manusia nggak kuasa. Allah yang maha kuasa itu yang menurunkan hujan, yang menjadikan kekeringan. Ini semua menunjukkan ini kebesaran Allah, keagungan Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Bisa manusia berdoa, memohon, begitu. Maka la ayatin untuk siapa? Li ulil albab, yang bisa mengetahui itu, yang bisa memikirkan, memahami itu hanya ulul albab, yaitu li ashabil albab, orang-orang yang memiliki akal. Dan albab ini jamak dari lub, maknanya akal. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal, yang bisa memikirkan itu hanyalah orang-orang yang berakal. Wa ulul albab hum ashabul ukul. Jadi ulul albab artinya orang-orang yang berakal, yang memiliki akal. Wa dzalika li annal akla lubbun, hal itu karena akal itu adalah intinya. Wal insanu bila aklin kusurun bila lubbin, dan manusia tanpa akal kayak kulit tanpa isi. Hanya kulitnya tok, kerompong enggak ada isinya, kerompong. Wal aslu fil insani huwal aklu, dan yang menjadi pokok atau inti dari dalam diri manusia adalah al-akal, yaitu akal. Falihada summiya lubban, oleh karena itu dinamakan lubban, yaitu inti, yaitu akal tadi. Wa amma insanun bila aklin fa inau kusurun, adapun manusia tanpa akal maka itu hanyalah kayak kusur, itu kayak kulit saja tanpa isinya. Akan tetapi sekarang pembahasannya disebutkan apa yang dimaksud dengan akal. Apa yang dimaksud dengan akal? Akal itu apa? Kalian tahu? Apa yang dimaksud dengan akal? Hal muradu bil akli adzaka. Apakah yang dimaksud dengan akal itu adalah kecerdasan? Jadi orang cerdas berarti orang yang berakal. Jawabannya? Kadang orang mikir akalnya bagus, berarti cerdas. Orang cerdas, berakal. Saya menyebutkan halil muradu bil akli adzaka. Apakah yang dimaksud dengan akal itu kecerdasan? Jawabnya iya apa tidak? Sama apa enggak? Cerdas dan berakal berarti orang cerdas. Kalau enggak cerdas berarti enggak berakal. Jawabnya la, tidak, atau bukan. Apa yang dimaksud dengan akal itu kecerdasan? La, bukan. Az-zaka'u syai'un wal aklu syai'un akhar. Zaka, kecerdasan itu ada sesuatu, dan akal itu sesuatu yang lain. Jadi beda. Rubba dzakiyyin nabighin fi dzakaihi lakinnahu majnunun fi tasarrufatihi. Betapa banyak orang yang zakiyyin, cerdas dalam bagus dalam kecerdasannya, akan tetapi gila di dalam tingkah lakunya. Tasarrufatihi, majnun, kayak orang gila. Fal aklu fil haqiqah huwa ma yaqilu sahibuhu an su'it tasarruf. Hadal aklu. Akal pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa mengikat pelakunya dari perbuatan yang tidak baik, dari tingkah laku yang jelek. Ini akal. Wa in lam yakun dakiyan, walaupun dia tidak cerdas. Perhatikan, ini penting ya. Kadang orang sudah terkena pengaruh mungkin, jadi pikiran pokoknya orang berakal itu yang cerdas, pintar. Ya, enggak patik pintar, tapi kadang ada kalanya orang itu enggak tahu cerdas tapi taat, Masya Allah, jarang berbuat yang maksiat gitu kadang. Ya segitu ya, perhatikan.
Fa idza manna Allahu 'alal insani bidzaka'i wal akli tammat alaihi an-ni'mah. Maka apabila Allah mengaruniakan kepada manusia itu, yaitu dengan zaka, ini kecerdasan, cerdas, zakaun cerdas, dan juga berakal, maka telah sempurna baginya kenikmatan. Ini suatu kenikmatan yang besar. Orangnya cerdas, dan kecerdasannya ini menjadikan dia itu berakal juga. Maksudnya perbuatannya ya baik. Jadi perbuatan, ucapan, perbuatannya ini bukan merupakan perbuatan yang kayak orang yang tidak punya pikiran. Jadi bagus semuanya. Maka ini suatu kenikmatan yang sempurna, yang maksimal, yang bagus gitu. Kenikmatan yang besar gitu loh. Wa qad yakunul insanu dzakiyan wa laysa biaqilin. Terkadang manusia itu cerdas tapi tidak berakal. Atau berakal tapi tidak cerdas. Qala jami'ul kufari wa in kanu atqiya fa innahum laisu uqala. Seluruh orang kafir walaupun mereka itu cerdas, namun sesungguhnya mereka itu tidak berakal. Walaupun cerdas. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Al-Anfal 22, lihat yang punya mushaf, mushaf dilihat. Surat Al-Anfal ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladina la ya'kilun. Coba dibaca artinya itu. Al-Anfal 22. Ketemu? Lihat. Jadi inna syarrad dawab, sesungguhnya syarrad itu sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi di sisi Allah itu adalah as-summul bukmu. Jadi yang tuli dan bisu. Alladzi la ya'kilun. Nah, di sini bukan, yaitu yang tidak berakal. Apa maksudnya di sini? Yaitu sesungguhnya jelek-jelek, disebutkan ini apa? Makhluk yang berada di atas muka bumi, lata ya, di atas muka bumi ini adalah yang bergerak melata, maksudnya dawab dari kata dabbah yang bergerak, sungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk, syar itu yang paling buruk dalam pandangan Allah, di sisi Allah adalah as-summu, mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran. Walaupun mereka enggak tuli, yang enggak bisu ya bisa ngomong, yang bisa mendengar suara, tapi maksudnya ini tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak berakal, tidak mengerti. Yang tidak mengerti. Nah, terkait dengan ini, ya contohnya di sini keterangannya adalah yaitu Sa'di menyebutkan yaitu sungguhnya jelek-jelek dari makhluk yang bergerak, yang bernyawa di sisi Allah adalah maksudnya yang orang yang tidak bisa memberikan faidah kepada mereka ayat-ayat dan peringatan. Diingatkan, dibacakan ayat enggak ngefek. Yaitu siapa? Wahum as-summu. As-summu itu orang yang tuli an istima'il haqqi. Walaupun mereka cerdas, tapi dikasih tahu, disampaikan kebenaran itu enggak mau mendengarkan kebenaran. Dan al-bukmu ini bisu nutqi bihi, yaitu bisu tidak mau menyampaikan kebenaran. Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang tidak mengerti, tidak memikirkan apa yang bermanfaat bagi mereka.
Tidak bisa memikirkan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang lebih didahulukan dan mana, jadi tidak mendahulukan yang bermanfaat daripada yang membahayakan. Ini diantaranya. Maka mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk yang bergerak di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka pendengaran dan juga penglihatan dan juga akal pikiran. Tujuannya agar mereka menggunakan semua itu fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah ini. Namun mereka justru menggunakannya fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah. Nah ini dari sini, jadi walaupun orang itu cerdas, tetapi ketika tidak mau mendengarkan kebenaran, maka tentu ini dia berarti tidak berakal. Kullu insanin yatasarrafu tasarrufan sayyi'an falaysa biakilin. Setiap manusia yang berbuat dengan melakukan perbuatan yang jelek, maka bukanlah orang yang berakal. Siapa saja. Fa ulul albab hum ulul ukul. Maka orang ulul albab ini adalah orang-orang yang berakal. Yaitu alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa yangduruna fil ayat, melihat dan memikirkan tentang ayat-ayat. Ya, baik ayat-ayat yang kauniyah yang ada di jagat raya atau yang matsluwah yang dibaca, ini Al-Qur'an. Wa ya'tabiruna biha, dan mereka bisa mengambil pelajaran dengan itu. Namanya memikirkan di situ, berpikir. Wa yastadiluna biha ala man hiya ayatun lahu. Haula'i hum ashabul ukul. Dan mereka menjadikan atau berdalil dengannya yang menunjukkan atas man hiya ayatun lahu, yaitu zat yang memiliki atau menciptakan tanda-tanda tersebut. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Wahum ashabul albab, mereka yang dikatakan dengan ulul albab. Mereka lah ulul albab, orang-orang yang berakal. Fakhris ya akhi ala an tatafakkara fi khalqis samawati wal ard, maka berupayalah wahai saudaraku untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa anta tadabbara ma fihima minal ayat, dan juga untuk mentadabburi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada langit dan bumi ini. Wa kadzalika fil ayyami wal layali, demikian juga memikirkan pada hari-hari dan malam, siang dan malam. Wa kaifa tataghayyaru al ahwal, bagaimana keadaan itu berubah antara satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Wa kaifa tanqalibu min halin ila halin, bagaimana jadi berganti atau berubah antara satu keadaan ke keadaan yang berikutnya. Wa kullu dzalika biyadillahi ta'ala, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa kullu dzalika min ayatihi, dan semua itu di antara tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman fi wasfi ulil albab, ia menerangkan tentang sifat-sifat ulul albab. Orang-orang yang termasuk berakal itu sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ay yadhkurunallaha fi kulli hal. Itu orang-orang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Baik dia berdiri, duduk maupun berbaring.
Wa dzikrullah azza wa jalla nau'an. Zikir kepada Allah azza wa jalla itu ada dua macam. Yaitu yang pertama nau'un mutlak fi kulli waqtin, yaitu jenis yang mutlak di setiap saat. Setiap saat. Wa huwa alladhi yusra'u lil insani daima, dan itu yang disyariatkan. Disyariatkan bagi manusia selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW telah memberikan wasiat kepada seorang yang mengatakan kepadanya, seorang ini mengatakan kepada Nabi, inna syara'i al-Islam kasurat alayya, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak bagiku ini, atasku ini, banyak sekali. Wa ini kabirun fausini, dan sesungguhnya aku telah tua, maka berikanlah aku wasiat, kata orang ini. Maka wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, faqala, beliau bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Upayakan senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Min dzikrillah. Misalkan lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Dan zikir pada Allah ini kan mudah. Ya gampang lah. Semua orang bisa harusnya. Ini. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, dalam setiap keadaannya. Ai fi kulli hinin, setiap waktu, setiap keadaan. Fa dzikrullahi huna mutlaq la yataqayyadu bi adat. Maka zikir kepada Allah di sini semacam ini mutlak. Mutlak maksudnya tidak terikat dengan jumlah. Sekian kali enggak. Ini tidak terikat dengan jumlah. Bal huwa ilal insani ala hasbi nasyatihi. Maka ini ya tergantung kemampuan manusia itu. Sejumlahnya berapa enggak dihitung. Enggak terbatas pada jumlah tertentu. Ini zikir secara umum, mutlak. Wa na'usani, dan jenis yang kedua dari zikir pada Allah yaitu zikrun muqayyadun bi adat, zikir yang terikat dengan jumlah. Au fi halin minal akhwal, atau terikat dengan keadaan tertentu. Wa huwa katsirun, dan ini banyak. Contoh diantaranya adalah adkarus salawat, yaitu zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat. Fi ruku', yaitu di dalam ruku'. Ya, doa ruku' ya begitu. Enggak boleh dalam ruku' baca doa yang lain yang tidak dianjurkan dalam ruku' misalkan. Doa ruku' sudah ada. Oh, Nabi kalau ruku' baca ini gitu. Berarti kan terikat. Demikian juga wasujud, di dalam sujud. Demikian juga zikir setelah salam. Kemudian zikir doa-doa ketika mau masuk rumah, atau juga keluar dari rumah, atau juga zikir masuk masjid, keluar masjid. Ini kan sudah ada doa-doanya. Doa buku zikir tersebut. Ini berarti muqayyad. Doa keluar masjid ini, doa masuk masjid ini, sudah. Doa keluar masjid dengan keluar rumah berbeda kan gitu. Jadi ada muqayyad ini. Wa adkarun naumi, demikian juga doa tidur, mau tidur, bangun tidur, doa-doa ketika mau naik kendaraan. Dan banyak sekali yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para hambanya. Kalau kita lihat seorang hamba kita itu ada diajari, yaitu dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam gerak apapun, antum lihat. Mulai bangun tidur ada doanya, ya toh? Bangun tidur. Kemudian habis bangun tidur kemana? Masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar kamar mandi, ada doanya. Senantiasa ada. Ini kalau diamalkan banyak sekali. Habis itu mungkin nanti baru kemudian berwudu, doa wudu, habis wudu, kemudian sholat, banyak sekali. Ya, keluar ke masjid,
mau sholat subuh misalkan keluar masjid, ada doanya. Sampai di masjid, mau masuk masjid, ada doanya, bayangkan. Tadi doa keluar rumah, mau masuk masjid. Kemudian nanti sholat, semuanya banyak sekali. Kayaknya enggak kosong lah dari zikir itu. Kalau mau memperhatikan, mempelajari dan mengamalkan, kan doa-doa ini untuk diamalkan, bukan untuk dilihat saja atau dibaca, tapi untuk diamalkan, dipraktekkan gitu. Ini. Jadi kapan saja antum mau naik kendaraan, naik motor, ada doanya, kan? Jadi semuanya ini. Jadi orang yang senantiasa, bayangkan, senantiasa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah dia itu di penjagaan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini penting ya doa-doa ini. Dan kalau kita perhatikan, kita itu seorang hamba yang lemah gitu kan. Manusia itu kan makhluk yang lemah. Sementara kita punyai sesembahan, yaitu Rabb, zat yang maha kuasa, maha perkasa, maha segalanya, maha pencurah kasih sayang. Maka kita sungguh termasuk adab yang bagus. Seorang yang lemah senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah. Berdoa minta kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Ini. Jadi ini penting untuk senantiasa kita itu untuk ingat kepada Allah. Tidak lengah. Allah mensyariatkan itu semua untuk para hambanya. Min ajli ayyakunu daiman ala dzikrillah azza wa jalla. Dengan tujuan agar supaya mereka hamba Allah itu senantiasa mengingat Allah azza wa jalla. Senantiasa di atas zikrullah azza wa jalla. Fal muhimu anallaha syar'a li ibadihi minal adhkari ma yaj'aluhum idza hafadhu 'alaiha yadhkurunallaha. Yang penting bahwasanya Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk para hambanya ini, yaitu zikir-zikir yang menjadikan mereka apabila mereka senantiasa menjaga zikir-zikir itu, doa-doa tersebut, maka mereka akan senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini. Wa'lam anna dzikra aidan yakunu ala wajhain, dan ketahui pula bahwasanya zikir itu juga itu ala wajhaini, itu ada dua sisi. Zikrun tamun wa huwa ma tawatu'a alaihi alqalbu wal lisan, yaitu zikir yang sempurna, yaitu ada kesesuaian antara lisan dan hatinya. Lisan ngomong begini, hatinya ya begitu. Ini yang sempurna. Ya maka bagus juga kalau kita berdoa itu paham yang kita baca. Ya boleh, kalau hati nggak paham yang dibaca, hatinya juga nggak ngerti. Walaupun nggak tahu artinya juga, insya Allah juga sudah ada faedahnya. Ya kan? Tapi kalau memahami sesuai antara hati dan lisan, tentu ini sempurna. Zikir yang sempurna. Wa zikrun nakis, zikir yang nakis, zikir yang kurang adalah wahwa makana bilisan ma'aghflatil qalbi. Lisannya berzikir, hatinya lengah. Hatinya enggak nyambung, kosong, ngeblank hatinya. Ini. Wa aktsarun nasi, beliau sebutkan wa aktsarun nasi nas'alullaha ayyu'amilana jami'an bi afwihi indahum dzikrullahi bilisan ma'aghflatil qalb. Sebagian besar, kebanyakan manusia, kita mohon pada Allah, semoga Allah jadi memberikan ampunan dan maaf kepada kita semuanya, yaitu kebanyakan manusia kita ini, yaitu indahum dzikrullah bilisan. Si banyak yang berzikir dengan lisan, tetapi hatinya lengah. Hatinya lengah. Jadi enggak connect. Fatajiduhu yadkurullaha wa qalbuhu yadhabu yaminan wa shimalan. Anda dapati
manusia ini ada yang berzikir kepada Allah sementara hatinya ke kanan dan ke kiri. Maksudnya ke sana dan kemari, ke sana kemari. Lisannya ngomong. Sampai aku tadi ngomong apa ya? Aku tadi baca apa ya? Kadang-kadang sampai begitu. Ya karena tadi. Ya fitukanihi wasayati, maksudnya lisannya yakni berzikir tapi hatinya kadang mikir tokonya, mikir mobilnya, mikir jual belinya, semacam itu. Lakin huwa ma'jurun ala kulli hal. Nah, ini penting. Akan tetapi dia tetap mendapat pahala. Ala kulli hal. Jadi yang penting pokoknya dibiasakan lisan ini zikir. Termasuk misalkan selain doa-doa tadi mungkin pas kita naik kendaraan atau apa, mungkin bacaan antum bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, semacam itu. Kalau nggak bisa baca banyak apalah ayat-ayat, baca itu, ya bagus. Kan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini perbanyak, itu kan masuk bagian zikir juga. Astagfirullah, astagfirullah. Saya ada lihat ya, sebagian masyayikh merasa itu ketika nggak ngomong, diam itu ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Istighfar banyak. Walaupun nggak keras-keras. Astagfirullah, astagfirullah. Ini Nabi aja disebutkan di antara sahabat ada yang menghitung Nabi ketika di satu majelis ini baca Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ini sampai 100 kali dalam satu duduk. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya. Ada juga lafaz innaka anta tawwabur rahim. Ini. Jadi kalau banyak sekali faedahnya orang lisan senantiasa berzikir. Kenapa? Enggak sempat ngerasani orang. Sama enggak sempat ngomongin orang. Ya apa ngomongin orang, lisannya cuma satu, begitu digunakan untuk berzikir, untuk berdoa, apa. Enggak sempat ngomong yang tidak bermanfaat. Tapi kalau orang itu enggak pernah zikir, ngomong sekali ngomongin orang, ngomong yang ini banyak gitu. Kan harus ngomong ini. Jadi kan kadang gitu kan. Nah ini jadi bagus sekali. Sebutkan sini, akan tetapi dia tetap mendapat pahala atas tiap ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya. Walakin dzikra tamma huwa alladhi yakunu dzikran lillahi bilisan wal bil qalb. Akan tetapi zikir yang sempurna ada zikir yang yaitu zikir ingat kepada Allah, zikir pada Allah dengan lisan dan hati. Yakni bahwasanya Anda itu berzikir kepada Allah dengan lisan Anda dan Anda berzikir pada Allah dengan hati Anda. Fa ahyanan yakunu dzikru bil qalbi anfa'u lil abdi minadz dzikri mujarrad. Terkadang zikir dengan hati itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada zikir hanya sekadar zikir dengan lisan saja. Idza tafakkara insanu fi nafsihi wa qalbihi. Apabila seorang manusia memikirkan tentang dirinya dan juga hatinya bi ayatillah. Jadi ini memikirkan itu tentang ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah wa syar'iyah, yang di jagat raya, ayat-ayat syar'iyah, bi qadri mayastati'u, sejauh apa yang dia mampu, khasola ala khairin katsirin, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Qala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan dalam ciptaan langit dan bumi, yaquluna, mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Jadi mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi itu berpikir, enggak mungkin Allah menciptakan ini sia-sia. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi madza khuliqat. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mengapa? Limadza khuliqat. Mengapa ia diciptakan? Wa kaifa khuliqat. Bagaimana ia diciptakan? Wa masbadzalik. Dan yang semisal itu. Kemudian mereka mengatakan dengan hati mereka dan lisan mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini batilan,
yaitu sia-sia. Ai la budda ayyakuna li khalqis samawati wal ard ghayatun mahmudah. Mesti harus ada, mesti dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat tujuan yang mulia. Yuhmadur Rabbu alaiha azza wa jalla. Allah Rabb azza wa jalla akan terpuji, dipuji dengan itu. Enggak hanya sekedar ciptaan, enggak ada faedahnya, tentu tidak demikian. Laisa khalqus samawati wal ard batila. Jadi tidaklah penciptaan langit dan bumi itu apa? Batilan. Itu yang suatu yang batil. Yang tidak ada faedahnya. Khuliqat liyujadan nas ya'kuluna wa yasrabuna wa yatamatta'una kama tamatta'al an'am. Yaitu diciptakan hanya sekedar supaya manusia ini hanya bisa makan, minum, bersenang-senang sebagaimana binatang. Tentu tidak. Bal hiya makhluqatun li gharadin azimin. Kan tapi langit dan bumi itu diciptakan untuk tujuan yang agung. Qala Allah Ta'ala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di sini tentu ada tujuan yang agung. Jadi tidaklah Allah menciptakan semua itu adalah batilah, yaitu sia-sia dan tanpa faedah. Maka di sini Rabbana ma khalaqta hadza batila, yaitu falladina yadununa, dan orang-orang yang mengira bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini batil, maka hum ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Kama qala ta'ala wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ini batilan. Itu adalah prasangka, yaitu dzon, prasangka orang-orang yang kafir, dan celakalah orang-orang yang kafir itu, yaitu masuk neraka. Sementara kita sampai di sini, mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin biasa dan membiasakan diri untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada dan kapan saja, dan termasuk juga untuk melakukan apa saja yang disyariatkan, ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah, termasuk di bulan Muharram ini ada amalan sunnah, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak puasa, terutama puasa di hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa sih? Asyura, dikatakan Asyura itu 10 Muharram. Namun disunahkan untuk dibarengi dengan 9 Muharram. Maka termasuk sunnah, disunahkan puasa tanggal 9 dan 10. Tapi Asyura-nya itu tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya, di mana keutamanya puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan setahun yang lalu. Ini semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kita semuanya. Naktafi bi hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.